Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Barang siapa mau mengikuti Yesus dan langsung menjalankannya dan menjauhi perbuatan dosanya, ia akan memperoleh sukacita keselamatan di dalam kesetiaan untuk berbuat baik dan benar. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putramu. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang berani untuk mengakui segala kesalahan dan segera memperbaiki untuk beralih pada jalan yang benar. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hanya orang-orang terpilihlah yang akan diselamatkan. Tetapi di dalam bacaan pertama pada hari ini, di dalam kitab Nubuat Yunus, kita mendengarkan sesuatu hal yang sedikit berbeda dengan pemahaman dari bangsa pilihan. Ketika Allah mengutus Yunus untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan suatu pertobatan, orang-orang Niniwe segera mendengarkan itu, segera menyesali segala perbuatannya yang menjauhkan mereka daripada Tuhan. Akhirnya mereka pun diselamatkan. Kuncinya adalah pertobatan yang diikuti dengan tindakan nyata sebagai bentuk dari pertobatan itu sendiri, yang membuat bangsa Niniwe diselamatkan, yang membuat wajah belas kasih Allah benar-benar dihadirkan melalui pewartaan Nabi Yunus. Kita diingatkan di sini bukan orang yang berprestasi, bukan orang yang hebat, tetapi orang yang dalam kesederhanaannya mengakui segala kelemahannya dan selalu berusaha untuk menjadi anak-anak terang. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita pun diingatkan, pertobatan ialah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kita justru mendekatkan pada benda-benda yang sifatnya fana, hanya sesaat saja membawa sukacita, tetapi sesudahnya justru membawa penderitaan bagi kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita jatuh dan menjauhkan diri kepada Allah karena kita terlalu mengejar sesuatu yang sifatnya materi, yang bisa mengangkat derajat kita sementara, yang membuat orang kagum pada kita dan bukannya bersyukur tetapi justru mengucapkan selamat kepada kita pribadi. Padahal sebagai orang beriman kita diajak untuk menjadikan diri kita pembawa sukacita. Di dalam kejujuran, di dalam kesederhanaan, orang merasakan sapaan Allah yang sungguh nyata di dalam kehadiran kita. Caranya bagaimana? Kita mesti selalu siap sedia sebagaimana murid-murid Yesus saat dipanggil oleh Yesus yang dikisahkan di dalam Injil Markus hari ini. Ketika kita mengatakan ya bahwa kabar sukacita akan kerajaan Allah itu kita wartakan, maka permulaan akan keselamatan itu sudah ada di depan mata kita. Beranikah kita, orang-orang yang dipanggil Tuhan, untuk selalu di dalam kejujuran mewartakan kebenaran akan sukacita kerajaan Allah? Beranikah kita mengesampingkan apa yang menjadi nafsu kita,
Apa yang menjadi keinginan pribadi kita yang justru menjauhkan orang-orang yang kita layani untuk mengenal dan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita diajak, kita membawa sukacita, di mana kehadiran kita kalau bisa menginspirasi dan membawa pertobatan bagi semua orang yang melihat dan menyaksikan keteladanan yang kita berikan. Siapa yang patut kita teladani? Yesus sang guru kita. Kita murid-muridnya hanya bisa memberikan kesaksian di dalam karya dan aktivitas kita. Dimulai dari sikap yang paling sederhana, kesederhanaan hati, kejujuran di dalam pelayanan, dan sukacita di dalam menjalankan firman Tuhan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, Allah kita bukanlah Allah yang menyelamatkan berdasarkan prestasi, berdasarkan kekayaan, berdasarkan kekuasaan, berdasarkan seberapa banyak pelayanan yang dilakukan. Allah kita memberikan sukacita, memberikan keselamatan kepada siapa saja yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan melakukan pertobatan serta menjauhi perbuatan jahat dan dosa, dan selalu di dalam sukacita melayani sesamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan berkah dalam.